Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Perkenalkan, nama saya Endri Setiawan dengan NIM 2303200025. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang definisi, dasar hukum, dan juga tujuan ekonomi syariah. Sekarang kita naik ke satu level, yaitu kita akan bongkar cara berpikir di balik ekonomi syariah. Ini yang para akademisi sebut sebagai paradigma. Jadi, siapkan catatan kalian karena materi ini sangat fundamental. Banyak orang mengenal ekonomi syariah hanya dari permukaannya, seperti bank syariah, sukuk, takaful. Tapi di balik semua produk itu ada sebuah bangunan ilmu yang kokoh dengan metodologi, rancang bangun, dan paradigma yang berbeda secara mendasar dari ekonomi konvensional. Nah, ini yang akan kita bahas tuntas hari ini dalam 3 segmen besar. Tujuan pembelajaran setelah video ini, kamu akan paham yang pertama, bagaimana ekonomi syariah dibangun sebagai sebuah ilmu, metodologinya. Yang kedua, apa saja pondasi, pilar, dan atap dari bangunan ilmu ekonomi syariah. Yang ketiga, bagaimana paradigma berpikir Islam yang membedakannya dari ekonomi, kapitalisme, dan sosialisme. Yang pertama, materi itu ialah metodologi ekonomi syariah. Bagaimana ilmu ini dibangun dan cara kerjanya itu gimana? Sebelum mempelajari berbagai konsep, teori, dan praktik dalam ekonomi syariah, hal yang paling penting yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bagaimana ilmu ini dibangun serta cara berpikir yang digunakan di dalamnya. Bagaimana orang memahami ekonomi syariah hanya sebatas ekonomi tanpa disiplin ilmu yang memiliki landasan filosofis, sumber pengetahuan, serta metodologi yang khas dan berbeda dari ekonomi konvensional. Perbedaan tersebut bukan hanya terlihat pada produk atau praktiknya, tetapi juga pada cara menentukan kebenaran, menyusun teori, dan memandang tujuan aktivitas ekonomi itu sendiri. Di dalam dunia akademik, metodologi memegang peranan yang sangat penting karena metodologi menentukan arah sebuah ilmu pengetahuan. Ia menjadi kerangka dasar yang menjelaskan bagaimana suatu teori itu lahir, bagaimana sebuah konsep itu diuji, dan bagaimana ilmu tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Oleh sebab itu, memahami metodologi ekonomi syariah berarti memahami jiwa dari ilmu ekonomi syariah itu sendiri. Tanpa memahami metodologinya, seseorang mungkin hanya akan melihat ekonomi syariah sebagai modifikasi dari ekonomi konvensional yang diberi label Islami. Pada hakikatnya jauh lebih mendalam dari hal itu. Ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang keuntungan material ataupun efisiensi pasar, tetapi juga tentang keadilan, keberkahan, keseimbangan sosial, dan tanggung jawab moral
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, metodologi ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai wahyu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai-nilai tersebut kemudian dipahami melalui akal manusia dan diterapkan dalam realitas kehidupan sosial sampai ke ekonomi yang terus berkembang. Dengan kata lain, ekonomi syariah dibangun di atas integrasi antara wahyu, rasio, dan fakta empiris. Di era modern saat ini, pembahasan metodologi ekonomi syariah menjadi semakin penting karena umat Islam menghadapi berbagai persoalan ekonomi baru yang tidak pernah ditemukan pada masa klasik, seperti fintech, cryptocurrency, artificial intelligence dalam bisnis, e-commerce global, hingga sistem investasi digital. Semua perkembangan tersebut membutuhkan pendekatan metodologis yang mampu menjaga prinsip-prinsip syariah, sekaligus tetap relevan dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, ekonomi syariah tidak cukup hanya berpegang pada teks literal, tetapi juga memerlukan kemampuan analisis, ijtihad, dan pemahaman terhadap realitas kontemporer. Melalui pembahasan metodologi ini, kita akan memahami bahwa ekonomi syariah bukanlah ilmu yang anti terhadap sains modern, matematika, statistik, ataupun penelitian empiris. Semua alat analisis modern tetap digunakan, namun diarahkan oleh nilai-nilai ilahi agar aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan duniawi, tetapi juga kemaslahatan bagi manusia secara menyeluruh. Inilah yang menjadikan metodologi ekonomi syariah memiliki karakter unik, yaitu memadukan dimensi spiritual, intelektual, dan praktik dalam satu kesatuan ilmu yang utuh. Yang pertama, apa sih itu metodologi? Sebelum masuk ke materi, kita samakan persepsi dulu. Kalau orang awam dengar kata metodologi, biasanya langsung mikir itu metode penelitian, ataupun kuesioner, wawancara, dan sebagainya. Padahal, metodologi itu jauh lebih dari itu. Metodologi adalah sistem ataupun cara berpikir yang digunakan untuk membangun sebuah ilmu pengetahuan. Ia menjawab pertanyaan mendasar, dari mana pengetahuan itu bersumber? Bagaimana kebenaran itu ditentukan? Apa yang boleh dan tidak boleh dijadikan dasar kesimpulan ilmiah? Analogi sederhananya itu begini. Bayangkan kita mau bangun gedung bertingkat. Metode penelitian itu seperti cara tukang memasang bata. Itu kan ada tekniknya. Tetapi metodologi itu adalah gambar arsitekturnya. Seperti blueprint yang menentukan sebuah bentuk bangunan. Ekonomi syariah punya blueprint tersendiri yang berbeda dari ekonomi konvensional. Selanjutnya, ada 3 sumber pengetahuan dalam ekonomi syariah.
Inilah perbedaan mendasar antara metodologi ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional bertumpu pada dua sumber saja. Yang pertama itu akal atau rasionalisme, dan yang kedua pengalaman empiris atau empirisme. Ekonomi syariah mengakui tiga sumber yang bekerja secara terintegrasi. Yang pertama itu wahyu. Itu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini merupakan sumber utama dan paling otoritatif. Wahyu memberikan nilai-nilai absolut yang tidak dapat digugat oleh kalkulasi ekonomi apapun. Haram riba misalnya. Ini bukan hasil riset. Ini ketetapan ilahi yang final. Bahkan seandainya ada penelitian ekonometri yang membuktikan bunga itu menguntungkan, itu tidak dapat mengubah hukumnya. Yang kedua itu akal manusia. Akal digunakan untuk memahami wahyu melalui ijtihad pada masalah-masalah baru yang belum ada nasnya secara eksplisit, dan membangun teori berdasarkan prinsip syariah. Tapi perlu dicatat, akal dalam ekonomi syariah tidak bebas mutlak. Ia bergerak dalam koridor yang ditetapkan wahyu. Yang ketiga, itu ada realitas empiris atau pengalaman dan data. Data di lapangan, fakta sosial, ekonomi, dan pengalaman historis juga menjadi sumber pengetahuan yang penting. Inilah yang membuat ekonomi syariah bisa merespon masalah kontemporer seperti fintech syariah, kripto, e-commerce secara relevan dan kontekstual. Adapun poin penting, perbedaan terbesar metodologi syariah versus konvensional bukan pada alat analisisnya, seperti matematika dan statistik tetap dipakai, tapi pada sumber nilainya. Ekonomi syariah tidak memiliki fakta dari nilai. Ekonomi syariah tidak memisahkan fakta dari nilai, karena nilai-nilai ilahi adalah bagian dari realitas itu sendiri. Yang ketiga itu materinya dua perbedaan metodologi, yaitu normatif dan positif. Yang pertama itu pendekatan normatif ataupun top down, dimulai dari prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah, kemudian diturunkan menjadi teori dan kebijakan ekonomi. Alurnya dari atas ke bawah, dari wahyu ke realitas. Contoh konkretnya itu larangan riba pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Dirumuskan menjadi teori keuangan bebas bunga. Diimplementasikan dalam produk perbankan syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Kelebihannya, nilainya itu tetap terjaga, tidak mudah tergerus kepentingan sesaat. Tantangannya itu membutuhkan jembatan interpretasi yang kuat agar relevan
dengan realitas kekinian. Yang kedua, pendekatan positif atau bottom up, mengamati perilaku dan fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat Muslim, lalu menganalisisnya dengan kerangka nilai Islam untuk menyimpulkan hukum dan teori. Contoh konkret yaitu mengamati praktik bagi hasil yang sudah ada di pesantren dan komunitas Muslim, dianalisis secara fikih dan dijadikan model untuk produk mudarabah kontemporer. Kelebihannya sangat relevan dengan kenyataan di lapangan. Tantangannya, resiko bisa budidaya lokal jika tidak dikontrol dengan ketat oleh prinsip syariah. Sintesis metodologi terbaik. Ekonomi syariah yang baik menggunakan keduanya secara terintegrasi. Prinsip syariah sebagai kompas untuk menentukan arah, realita empiris sebagai peta untuk menggambarkan medan yang harus dilalui. Keduanya dibutuhkan untuk sampai ke tujuan. Yang keempat, ada perbedaan epistemologi Islam versus ekonomi Barat. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, batas, dan validitas pengetahuan. Perbedaan epistemologi inilah yang menjadi akar dari semua perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Epistemologi Barat atau konvensional, contohnya itu kebenaran sama dengan yang bisa dibuktikan empiris ataupun logis. Sedangkan kebenaran itu dalam epistemologi Islam yaitu sesuai wahyu, empiris, dan logis. Ketiganya itu bersangkut pautan. Nilai dan fakta dipisahkan value versus can, itu menurut epistemologi Barat atau konvensional. Menurut epistemologi Islam, nilai dan fakta tidak bisa dipisahkan. Menurut epistemologi Barat atau konvensional, tujuan itu merupakan keputusan dan utilitas manusia. Sedangkan menurut epistemologi Islam atau syariah, tujuan itu adalah ridho Allah dan falah. Menurut epistemologi Barat konvensional, rasionalitas itu adalah memaksimalisasi utilitas pribadi. Sedangkan menurut epistemologi Islam syariah, rasionalitas itu adalah pilihan terbaik sesuai maqasid syariah. Menurut epistemologi Barat, agama merupakan urusan privat dan tidak masuk ilmu ekonomi. Sedangkan epistemologi Islam ataupun syariah, agama itu merupakan panduan utama seluruh aktivitas ekonomi. Menurut epistemologi Barat, ilmu ekonomi itu bersifat netral moral. Sedangkan menurut epistemologi Islam atau syariah, ilmu ekonomi harus berorientasi kemaslahatan. Yang kelima, alat-alat analisis ekonomi syariah. Satu hal yang harus diluruskan, ekonomi syariah tidak anti kualitatif dan tidak menolak alat analisis modern. Yang berbeda adalah kerangka nilai di mana alat-alat itu digunakan. Beberapa alat analisis utama yang digunakan yaitu fikih muamalah,
yaitu landasan hukum seluruh transaksi bisnis dan keuangan syariah. Yang selanjutnya itu ushul fikih, yaitu metodologi penggalian hukum baru melalui ijtihad, qiyas, dan maslahah. Selanjutnya ada maqasid syariah, yaitu kerangka tujuan seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta untuk evaluasi kebijakan. Selanjutnya ada ekonometrik dan statistik, yaitu analisis data empiris seperti yang digunakan ekonomi konvensional. Selanjutnya analisis kelembagaan, yaitu kajian tentang organisasi dan institusi ekonomi Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam mengawali warisan intelektual ulama klasik seperti Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali. Poin penting, Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 dalam kitab Muqaddimah, yaitu sudah membahas teori nilai tenaga kerja, siklus ekonomi, dan pengetahuan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi jauh sebelum Adam Smith menulis The Wall of Nines pada tahun 1976. Ini membuktikan bahwa metodologi ekonomi Islam sudah sangat kaya secara historis. Yang keenam ada metodologi sebagai jembatan antara teks dan konteks. Tantangan terbesar metodologi ekonomi syariah adalah bagaimana menghubungkan teks-teks wahyu yang turun pada abad ke-7 Masehi dengan realitas ekonomi global pada abad ke-21 yang sangat kompleks. Disinilah peran kritis ijtihad kompeten sebagai jembatan, yaitu Dewan Syariah Nasional, Account of Organisasi for Islam, Islamic Financial Institutional atau AAOIFI, dan Islam Financial Service Board atau IFSB adalah contoh lembaga yang menjalankan fungsi ijtihad kolektif, yaitu yang menghubungkan prinsip wahyu dengan realitas keuntungan global sampai modern. Selanjutnya ini kita masuk ke segmen kedua, yaitu tentang rancang bangunan ekonomi syariah. Pondasi, pilar, dan atap bangunan ekonomi Islam. Sebelum kita memahami praktik-praktik ekonomi syariah seperti perbankan syariah, zakat, wakaf produktif, pasar halal, maupun investasi syariah, terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana struktur dasar ekonomi syariah itu dibangun. Sebab sebuah sistem ekonomi tidak mungkin berdiri kokoh hanya dengan aturan teknis semata. Ia memerlukan dasar pemikiran, nilai, tujuan, dan prinsip yang saling berhubung dalam satu kesatuan yang utuh. Dalam konteks inilah para ulama dan cendekiawan muslim menggambarkan ekonomi syariah sebagai sebuah bangunan besar yang memiliki pondasi, pilar, dan atap yang saling menopang satu sama lain. Analogi bangunan ini sangat penting karena membantu kita memahami bahwa
Ekonomi syariah bukan sekedar kumpulan hukum halal dan haram dalam suatu transaksi, melainkan sebuah sistem kehidupan ekonomi yang memiliki arah dan tujuan yang jelas. Jika pondasinya rapuh, maka bangunannya tidak mudah runtuh. Jika pilarnya lemah, maka sistemnya tidak akan mampu menopang kehidupan masyarakat secara adil dan stabil. Dan jika atapnya tidak ada, maka bangunan itu kehilangan fungsi perlindungan dan tujuan akhirnya. Oleh karena itu, seluruh komponen dalam rancang bangunan ekonomi syariah harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Rancang bangunan ekonomi syariah dimulai dari pondasi berupa sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama. Dari pondasi inilah lahir prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam seluruh aktivitas ekonomi umat Islam. Selanjutnya, di atas pondasi tersebut berdiri pilar-pilar utama berupa nilai tauhid, khalifah, keadilan, dan ma'ad atau orientasi akhirat. Pilar-pilar inilah yang membentuk karakter khas ekonomi syariah sehingga berbeda dengan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi lainnya. Jika ekonomi konvensional lebih menekankan efisiensi dan keuntungan materialnya, maka ekonomi syariah menempatkan moralitas, tanggung jawab sosial, pertanggungjawaban kepada Allah sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari aktivitas ekonomi. Selain itu, rancang bangunan ekonomi syariah juga menunjukkan bahwa Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah. Mencari keuntungan diperbolehkan, bahkan dianjurkan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang halal, adil, dan tidak merugikan orang lain. Karena itu, konsep-konsep seperti larangan riba, kewajiban zakat, jujur dalam perdagangan, serta larangan penipuan bukan sekedar aturan ekonomi biasa, melainkan bentuk implementasi nilai spiritual dalam kehidupan sosial. Inilah yang membuat ekonomi syariah memiliki dimensi material sekaligus spiritual. Di era modern, pembahasan mengenai rancangan bangunan ekonomi syariah menjadi semakin relevan karena dunia menghadapi banyak persoalan ekonomi seperti ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, krisis keuntungan global, korupsi, hingga praktik bisnis yang tidak etis. Ekonomi syariah hadir menawarkan pendekatan yang lebih seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab moral, serta antara kebutuhan dunia dan orientasi akhirat. Dengan memahami rencang bangun ekonomi syariah secara mendalam, kita akan melihat bahwa sistem ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun kehidupan manusia yang adil, sejahtera, dan penuh keberkahan. Oleh sebab itu,
Mempelajari pondasi, pilar, dan atap ekonomi syariah bukan hanya penting untuk memahami teori, tetapi juga untuk melihat bagaimana Islam membangun sebuah sistem ekonomi yang menyeluruh dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Dari sinilah kita dapat memahami bahwa ekonomi syariah bukan sekedar alternatif dari ekonomi konvensional, melainkan sebuah paradigma ekonomi yang memiliki identitas, nilai, dan tujuan khas sesuai dengan ajaran Islam. A. Metafora bangunan gedung. Oke, sekarang kita masuk ke segmen 2. Saya minta kalian itu bayangkan sebuah gedung yang sedang dibangun. Ada 3 bagian yang tidak boleh kurang satu pun. Pondasi di bawah tanah, pilar-pilar yang berdiri kokoh, dan atap yang melindungi di atas. Kalau salah satu absen, gedung itu tidak akan berdiri ataupun tidak berguna. Nah, ekonomi syariah itu sama persis dengan itu. Antologi bangunan ekonomi syariahnya itu, atapnya itu adalah falah dan mashalah, yaitu tujuan akhirnya. Sedangkan pilarnya itu ialah tauhid dan khalifah, al dan ma'ad. Pondasinya itu berupa Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. B. Pondasi. 3 sumber hukum. Pondasi adalah bagian yang paling kritis dari sebuah bangunan. Tidak kelihatan dari luar, tapi menentukan seberapa kokoh segalanya. Pondasi ekonomi syariah adalah sumber hukum Islam yang sudah kita singgung di segmen sebelumnya. Tetapi sekarang kita elaborasikan lebih mendalam lagi. Al-Quran sebagai sumber pertama dan paling utama memuat prinsip-prinsip universal ekonomi seperti keadilan, larangan riba, kewajiban zakat, aturan waris, dan etika bisnis. Al-Quran tidak selalu membahas teknis akad secara rinci, tetapi itulah mengapa sunnah dan ikhtiar sangat diperlukan untuk operasionalnya. Pada Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. As-Sunnah, yaitu penjelasan dan perlengkapan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjelaskan secara praktik bagaimana prinsip Al-Quran diterapkan dalam transaksi nyata. Hadis-hadis tentang jual beli, larangan penipuan atau tadlis, ketidakjelasan atau gharar, dan praktik bisnis. Beliau menjadi panduan teknik operasional. Contohnya itu hadis pedagang yang jujur akan berdampak pada Nabi di surga. Hadis riwayat Tirmidzi memberikan motivasi spiritual sekaligus standar etika bisnis. Ijtihad atau penalaran hukum untuk masalah baru. Untuk masalah kontemporer yang tidak ada nasnya
Secara eksplisit, para ulama melakukan ijtihad menggunakan ijma, konsensual ulama, qiyas atau analogi hukum, masalah mursalah adalah kemaslahatan umum, dan ihtisan yaitu profektir hukum dan ataupun adat kebiasaan. Inilah mekanisme yang membuat ekonomi syariah terus relevan setiap zaman. Adapun poin pentingnya itu qadiyah emas fikih muamalah. Hukum asal dalam muamalah adalah boleh atau mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini berarti ruang inovasi dalam ekonomi syariah sangat luas. Semua produk dan akad baru diperbolehkan secara tidak melanggar larangan yang sudah ditetapkan. Yang C, ada pilar-pilar, 4 nilai fundamental. Di atas pondasi terdiri 4 pilar utama. Pilar-pilar ini adalah nilai yang harus hadir dalam setiap keputusan dan aktivitas ekonomi seorang muslim. Pilar pertama yaitu tauhid atau ketentuan yang Maha Esa. Tauhid adalah konteks ekonomi, bukan sekedar kalimat syahadat. Ia berarti mengakui secara nyata bahwa Allah adalah pemilik mutlak seluruh kekayaan alam semesta. Manusia hanyalah yang diberi amanah untuk mengelola sementara. Semua transaksi harus dalam kerangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya mengikuti aturan negara. Harta bukan tujuan akhir hidup, melainkan sarana untuk beribadah dan membantu sesama. Ada batas halal dan haram yang mutlak. Tidak boleh dikompromikan demi keuntungan finansial. Pertanggungjawaban atas harta bersifat duniawi dan ukhrawi. Ada audit di akhir. Coba bayangkan seorang pengusaha yang benar-benar menghayati tauhid dalam bisnisnya. Ketika ada peluang profit besar tapi harus melanggar syariah, ia tidak akan mengambil itu. Bukan karena takut OJK, tapi karena yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha melihat. Inilah kontrol internal terkuat dalam sistem ekonomi manapun. Pilar kedua itu khalifah atau fungsi manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan sebagai khalifah fil ard atau wakil atau pengelolaan Allah di bumi. Ini bukan gelar kehormatan semata. Ini adalah amanah berat yang memiliki konsekuensi langsung terhadap cara kita mengelola ekonomi. Tanpa prinsip khalifah, harta adalah milik pribadi yang tidak digunakan sebebas mungkin. Eksploitasi alam untuk keuntungan maksimal. Kepentingan pribadi di atas segalanya. Penimbunan harta istimewa adalah hak pribadi. Tetapi dengan prinsip khalifah, harta itu adalah titipan Allah yang harus digunakan sesuai kehendaknya. Pengelolaan alam yang bertanggung jawab untuk generasi mendatang. Kepentingan bersama masyarakat harus dipertimbangkan. Penimbunan harta adalah pelanggaran amanah khalifah. Pilar ketiga adalah
adl, yaitu keadilan dalam segala dimensi. Keadilan adalah nilai yang paling penting yang sering disebut dalam Al-Quran setelah tauhid. Dalam konteks ekonomi, keadilan mencakup 3 dimensi yang saling berkaitan. Keadilan dalam transaksi ataupun mikro. Setiap transaksi harus bebas dari penipuan, paksaan, ketidakjelasan yang merugikan, dan juga riba. Semua pihak harus mendapatkan informasi yang sama, non-aspektif informatif yang disengaja. Keadilan dan distributif atau makro. Kekayaan tidak boleh menumpuk hanya di kala elit. Jarak 2,5%, zakat 2,5%, infak, sedekah, dan wakaf adalah instrumen distributif wajib dan sunnah yang dirancang secara sistematis untuk memastikan sirkulasi kekayaan yang merata. Keadilan antar generasi. Generasi sekarang tidak boleh mengeksploitasi sumber daya alam sedemikian rupa sehingga generasi yang mendatang tidak kebagian. Prinsip ini membuat ekonomi syariah secara natural sejalan dengan prinsip pembangunan keberlanjutan. Pilar keempat ialah ma'ad atau orientasi akhirat dan pertanggungjawaban. Ma'ad adalah keyakinan bahwa dunia bukan akhir perjalanan. Ada hari pertanggungjawaban di mana setiap aktivitas ekonomi akan dihitung, dari mana harta itu diperoleh, bagaimana dikelola, dan kemana dibelanjakan. Menciptakan wasip internal yang lebih kuat dari audit eksternal manapun. Pelaku bisnis tidak akan korupsi bukan karena takut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tetapi karena takut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendorong perilaku amanah secara spontan tanpa perlu biaya pengawasan yang besar. Orientasi profit jangka pendek tidak akan mengorbankan nilai-nilai keadilan. Ma'ad ini adalah game changer. Coba hitung beberapa besar biaya sosial yang bisa dihemat sebuah negara jika seluruh pelaku ekonominya punya keyakinan ma'ad yang kuat. Tidak perlu biaya audit yang mahal, tidak ada korupsi, dan tidak ada penipuan. Karena semuanya itu sadar akan ada audit akhirat yang tidak bisa disuap. D itu atap atau falah dan mashalah. Setelah pondasi itu kokoh dan pilar-pilar itu berdiri tegak, atapnya lah yang menyempurnakan bangunan. Atap ekonomi syariah adalah falah, yaitu keberuntungan atau kesejahteraan hakiki, dan mashalah atau kemaslahatan. Falah atau bisa dibilang dimensi personal, yaitu keberhasilan total dunia dan akhirat. Tujuan personalnya seorang mukmin dalam ekonomi mencakup dimensi material dan spiritual. Tidak bisa dicapai tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersifat adil melampaui batas dunia. Sedangkan mashalah atau bisa dibilang dimensi sosial, manfaat dan kebaikannya itu bagi seluruh masyarakat. Tolak ukur kebijakan dan sistem ekonomi, 5 elemen seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Menjadi filter untuk setiap produk dan kebijakannya. Bersifat holistik
dan tidak hanya ekonomi, tapi keseluruhan kehidupan. Uji masalah dalam setiap produk. Sebelum sebuah produk keuangan syariah diluncurkan, ia harus memiliki uji masalah. Apabila ia melindungi kelima elemen maqasid syariah, apa itu kontribusi pada falak ataupun justru merusaknya? Jika tidak lulus uji ini, meskipun menguntungkan secara finansial, ia tidak boleh diluncurkan. Sekarang kita masuk ke segmen ketiga, yaitu paradigma ekonomi syariah. Cara pandang yang mengubah seluruh sistem berpikir. Untuk memahami ekonomi syariah secara utuh, kita tidak cukup hanya mempelajari antara halal, haram dalam transaksi, mekanisme perbankan syariah, atau konsep zakat dan wakaf saja. Kita juga harus memahami paradigma yang melandasi seluruh sistem tersebut. Sebab pada hakikatnya, setiap ilmu pengetahuan dan setiap sistem ekonomi dibangun atas cara pandang tertentu terhadap manusia, kehidupan, harta, tujuan hidup, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Cara pandang inilah yang disebut sebagai paradigma. Paradigma menjadi kacamata yang menentukan bagaimana seseorang memahami realitas dan mengambil keputusan dalam kehidupan ekonomi. Dalam dunia akademik, paradigma memiliki peranan yang sangat besar karena ia menentukan arah berpikir sebuah ilmu. Paradigma menjawab pertanyaan mendasar seperti apa tujuan ekonomi, untuk siapa kekayaan diciptakan, apa ukuran keberhasilan sebuah ekonomi, bagaimana manusia tergantung, bagaimana manusia seharusnya menggunakan harta. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan berbeda tergantung paradigma yang digunakan. Karena itu, meskipun dua sistem ekonomi menghadapi masalah yang sama, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial, solusi yang mereka tawarkan bisa sangat berbeda karena cara pandang itu juga berbeda. Paradigma ekonomi syariah lahir dari pandangan hidup Islam atau Islamic worldview yang menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat dari seluruh aktivitas kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi dalam paradigma ini. Dalam paradigma ini, ekonomi bukan sekedar aktivitas mencari keuntungan materi, melainkan bagaimana dari ibadah dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, ekonomi syariah tidak memisahkan antara aspek material dan spiritual, antara dunia dan akhirat, ataupun antara fakta ekonomi dan nilai moral. Semua unsur tersebut dipandang sebagai salah satu kesatuan yang saling terhubung. Berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada maksimalisasi keuntungan dan keputusan individu. Paradigma ekonomi syariah menekan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kebebasan ekonomi tetap diakui, tetapi tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh nilai halal dan haram. Keadilan serta tanggung jawab sosial dalam paradigma syariah, manusia memang diberi hak untuk memiliki dan mengelola harta, tetapi pada saat yang sama ia juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa harta yang digunakan itu secara benar, tidak merugikan orang lain dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.
Selain itu, paradigma ekonomi syariah memandang manusia bukan hanya sebagai makhluk ekonomi yang selalu mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga sebagai khalifah Allah di bumi yang memiliki amanah moral dan spiritual. Karena itu, perilaku ekonomi dalam Islam tidak hanya diukur dari efisiensi dan produktivitas, tetapi juga dari nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan kepedulian sosial serta keberkahan. Inilah yang membuat ekonomi syariah memiliki karakter yang lebih holistik dibandingkan sistem ekonomi lain, karena ia hanya memikirkan kesejahteraan. Di era modern saat ini, pembahasan paradigma ekonomi syariah menjadi semakin penting karena dunia sedang menghadapi berbagai krisis multidimensi, seperti ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, krisis moral, spekulasi finansial, hingga lemahnya solidaritas sosial. Banyak pihak mulai menyadari bahwa sistem ekonomi modern yang hanya bertumpu pada pertumbuhan material belum tentu mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah, ekonomi syariah hadir menawarkan paradigma alternatif yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, moralitas, spiritual, dan tanggung jawab sosial. Dengan memahami paradigma ekonomi syariah, kita akan menyadari bahwa ekonomi syariah bukan sekedar ekonomi tanpa bunga ataupun versi Islami dari ekonomi konvensional. Lebih dari itu, ia merupakan sebuah sistem pemikiran yang memiliki pondasi filosofis, tujuan hidup, nilai moral, dan orientasi sosial yang khas. Paradigma inilah yang kemudian membentuk seluruh konsep, teori, dan praktik ekonomi syariah mulai dari konsumsi, produksi, distribusi, keuangan, hingga kebijakan publik. Oleh karena itu, mempelajari paradigma ekonomi syariah berarti mempelajari bagaimana cara Islam memandang kehidupan ekonomi manusia secara menyeluruh dan mendalam. Memahami konsep paradigma. Kita masuk ke segmen terakhir, dan ini menurut saya yang paling menarik. Kata paradigma mungkin terdengar berat, tapi saya akan buat sesederhana mungkin. Definisi paradigma. Paradigma adalah kerangka berpikir atau cara pandang yang diterima oleh sebuah komunitas ilmiah sebagai landasan untuk memahami fenomena dan memecahkan masalah. Paradigma menentukan apa yang dipertanyakan penting, apa yang dianggap jawaban valid, dan bagaimana mengelaborasi sebuah teori. Setiap sistem ekonomi punya paradigma sendiri, dan ketika paradigmanya berbeda, cara mereka melihat fenomena yang sama pun akan berbeda secara fundamental. Analogi yang paling mudah, bayangkan dua orang melihat gelas berisi air setengah, yang satunya berkata setengah penuh, dan yang lain berkata setengah kosong. Dapat empirisnya sama persis, tapi paradigmanya itu berbeda, sehingga kesimpulannya itu berbeda. B. 3 paradigma besar sistem ekonomi dunia, yaitu kapitalis, sosialis, dan ekonomi syariah. Kapitalisme yaitu pemilikan modal, kepentingan pribadinya itu mutlak, pasar bebas tanpa batas, maksimalisasi profit, homo econominus atau egois rasional, serta value free, bebas nilai, distribusi biaya mekanis pasar, dan bunga sebagai harga uang. Sedangkan sosialisme ialah pemilik modal, kepentingan negara atau kolektif, kepemilikannya itu negara atau kolektif, perencanaannya sentral negara, pemerataan material, anggota kolektif negara, ideologis material, distribusi pihak pemerintah, bunganya itu diatur ataupun kadang dihilangkan. Sedangkan ekonomi syariah, kepemilikannya itu Allah pemilik, manusia sebagai pengelola, pasar, etika syariah, dan negara, falah dunia dan akhirat, khalifah Allah di bumi,
wahyu, akal, dan empiris, fasar, zakat, dan wakaf Islam, infak, riba, haram, dan profitnya itu halal. Poin penting, ekonomi syariah bukan kapitalisme minus atau riba. Ia adalah sistem ekonomi ketiga yang punya cara pandang berbeda tentang kepemilikan, tujuan hidup, pusat pasar, dan tanggung jawab manusia. C. 5 karakteristik paradigma ekonomi syariah. Para ulama atau ekonomi muslim menindikasi 5 cara khas paradigma ekonomi syariah yang membedakan dari sistem manapun. Rabbani, yang pertama itu Rabbani atau ilahiyah, yang bersumber dari Tuhan. Ini adalah karakteristik yang paling fundamental, berbeda dari sebuah sistem ekonomi lainnya yang bersumber murni dari pemikiran manusia. Ekonomi syariah mengakui otoritas wahyu ilahi sebagai sumber nilai tertinggi. Konsekuensinya adalah ada batasan yang tidak bisa dinegosiasi, bahkan oleh penguasa sekalipun. Haramnya riba tidak bisa diubah meskipun ada kepentingan ekonomi besar di baliknya. Yang kedua itu insaniyah atau menghormati martabat manusia. Ekonomi syariah menempatkan manusia sebagai makhluk martabat tinggi, bukan sekedar faktor produktif. Buruh bukan hanya tenaga kerja, ia manusia dengan hak-hak yang dilindungi syariah. Upah layak tidak boleh dieksploitasi. Konsumen bukan sekedar demand, ia manusia yang berhak mendapatkan kejujuran dan keamanan produk. Yang ketiga, wasatiyah, moderat dan berimbang. Islam adalah agama wasat atau pertengahan. Ekonomi syariah tidak ekstrim ke individualisme seperti kapitalisme yang bisa berujung pada eksploitasi, dan tidak punya ekstrem ke kolektif secara sosial yang bisa berujung pada hilangnya kebebasan individu. Ia mencakup seperti sosialisme yang berujung pada hilangnya kebebasan individu. Ia mengakui hak individual sekaligus menekan tanggung jawab sosial. Yang keempat, wakiyah atau bisa dibilang realisme dan konseptual. Ekonomi syariah bukan sistem utopis yang tidak bisa diterapkan. Ia realitasnya terhadap sifat manusia, termasuk kecenderungan rakus dan egoisnya. Karena itu memiliki mekanisme instrik seperti zakat diwajibkan, bukan hanya dianjurkan. Mekanisme sanksi dalam hukum Islam, dan fleksibilitas ikhtiar untuk beradaptasi dengan konteks zaman. Yang kelima itu ada akhlakiyah, yaitu berbasis etika dan moral. Dalam ekonomi syariah, etika bukan sekedar kode etik yang ditempelkan di luar sistem seperti pemanis. Etika adalah inti dari sistem itu sendiri. Tanpa kejujuran, amanah, dan keadilan, tidak ada transaksi syariah yang sah. Ini menjadikan etika sebagai variabel ekonomi utama, bukan variabel tambahan. D. Bagaimana paradigma syariah mengubah cara pandang ekonomi? Dengan paradigma yang berbeda, ekonomi syariah melihat konsep ekonomi yang sama dengan cara yang sangat berbeda. Cara pandang konvensional, uang itu merupakan komoditas yang bisa diperdagangkan dan bisa dipinjamkan dengan bunga. Sedangkan cara pandang syariah, uang itu merupakan alat tukar, bukan komoditas. Tidak boleh menghasilkan keuntungan dari uang semata. Sedangkan cara pandang konvensional, profit merupakan tujuan utama dan satu-satunya bisnis. Sedangkan menurut cara pandang syariah, profit merupakan sah jika halal, bukan tujuan akhir, hanya sarana menunjukkan falah. Menurut cara pandang konvensional, bunga merupakan harga untuk uang yang wajib dan efisien. Menurut cara pandang syariah, bunga merupakan riba yang mengandung ketidakadilan struktural yang diharamkan. Cara pandang konvensional, konsumsi merupakan semakin banyak maka semakin baik. Sedangkan cara pandang syariah, konsumsi secukupnya sesuai kebutuhan. Cara pandang konvensional, pasar bebas,
mekanisme yang paling efektif dan self-regulasi. Sedangkan cara pandang syariah, pasar merupakan area muamalah yang perlu dikontrol, etika, negara, dan nilai syariah. Selanjutnya itu ekonomi syariah sebagai alternatif yang lengkap. Ini poin yang sangat penting yang sering disalahpahami. Ekonomi syariah bukan sekedar versi halal dari ekonomi konvensional yang hanya menggantikan bunga dengan bagi hasil. Ia adalah sistem ekonomi alternatif yang lengkap dengan teori-teori sendiri, yaitu ada teori konsumsi, teori produksi, teori distribusi, teori uang dan keuangan, teori makro, dan teori kelembagaan. Secara kritis, keuangan global 2018 mencakup ratusan miliar dolar. Banyak ekonom barat mulai melirik sistem keuangan syariah. Alhamdulillah, kita sudah membahas 3 topik besar hari ini. Kalau tadi kita ibaratnya keliling sebuah gedung mewah, kita sudah lihat pondasi di bawah, pilar-pilar yang menampung dan atap yang melindungi. Dan kita juga sudah melihat bedanya cara pandang orang yang pakai kacamata syariah versus yang pakai kacamata konvensional. Adapun kesimpulannya, segmen pertama itu metodologi. Ekonomi syariah dibangun dari 3 sumber, yaitu wahyu yang paling utama, akal, dan realitas empiril. Menggunakan 2 pendekatan, normalitas atau top down dari wahyu dan positif atau bottom dari realitas. Secara integratif, perbedaan mendasar dari konvensional, tidak memisahkan nilai dan dari fakta. Alat analisisnya itu lengkap berupa fikih, usul fikih, masalah syariah, ekonometris, dan analisis kelembagaan. Segmen kedua itu rancangan bangunan. Ideologi sebuah gedung bertingkat, pondasinya itu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Sedangkan pilarnya itu tauhid, semua aktivitas adalah ibadah. Khalifahnya itu manusia, pengelolaan bukan pemilik. Alnya itu keadilan 3 dimensi, ma'ad ataupun pertanggungjawaban akhirat. Atapnya itu falah kesejahteraan dunia akhirat. Dan masalahnya itu kemasalahan 5 elemen. Hilangkan saat komponen bangunan tidak sempurna. Segmen ketiga itu paradigma. Ekonomi syariah adalah sistem ketiga yang berbeda dari konvensionalitas maupun sosialisme. 5 karakteristiknya: Rabbi, Inisia, Watasina, Wakiyah, dan Akhlakiyah. Ia bukan konvensional minus riba. Ia adalah sistem alternatif lengkap dengan teori konsumsi, produksi, distribusi, keuangan, dan makro yang berbeda secara paradigmatik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.